Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus atau terjemahan barunya Membina Kehidupan Abadi. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini mengajarkan masing-masing kita bagaimana teladan Yesus yang Dia sudah berikan untuk kita. Setiap perumpamaannya yang Dia berikan, pelajaran-pelajaran yang sederhana itu dapat membangun setiap karakter kita, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Pada saat ini saya kembali mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-6, judulnya pelajaran-pelajaran yang lain dari penaburan benih. Dari pekerjaan penaburan benih dan bertumbuhnya tanaman daripadanya, pelajaran-pelajaran yang berharga dapat diajarkan dalam keluarga dan sekolah. Hendaklah anak-anak dan orang muda belajar mengenal alam pekerjaan ilahi, dan mereka akan dapat memahami pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam memenuhi keperluan keluarganya yang besar, dan bagaimana kita harus bekerja sama dengan Dia agar mereka mendapat lebih banyak iman dalam Tuhan dan akan lebih menyadari kuasa-Nya dalam kehidupan sehari-harinya. Tuhan menciptakan benih itu sebagaimana Ia menciptakan bumi dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya yang memberikan kuasa untuk bertunas dan berkembang, katanya, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Firman itulah yang tetap menyebabkan benih itu tumbuh. Setiap benih yang mengeluarkan tunas hijau kepada sinar matahari menyatakan kuasa pekerjaan ajaib dari firman yang dituturkan Dia, yang sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Yang memberi perintah, maka semuanya ada. Kristus mengajar murid-Nya berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan sambil menunjuk ke bunga-bunga, diberikannya kata jaminan kepada mereka. Jika demikian, Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Kristus senantiasa bekerja untuk menjawab doa ini dan melaksanakan jaminan ini dengan baik. Ada suatu kuasa yang tidak tampak, selalu bekerja sebagai pelayan manusia untuk memberi makan dan mendandani dia. Banyak cara yang digunakan Tuhan untuk menjadikan benih itu yang kelihatannya hanya dicampakkan begitu saja menjadi tanaman yang hidup, dan Dia memberikan persediaan yang sesuai untuk segala sesuatu yang diperlukan demi menyempurnakan penuaian itu. Ya, jadi ini pelajaran tentang jangan pernah kita khawatir, karena Tuhan akan selalu pelihara kita, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah Sang Pencipta kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan pastinya kita harus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dalam segala sesuatu yang mengarah kepada pemberian makanan, pada manusia terlihat pertemuan usaha ilahi dan manusia. Ya, tidak akan ada penyabitan kecuali tangan manusia melakukan bagiannya dalam menabur benih itu. Tetapi tanpa perkara-perkara yang telah disediakan Tuhan dalam memberikan sinar matahari dan hujan, embun dan awan, tidak akan ada pertumbuhan. Demikian pula dalam perkara-perkara rohani dan pembentukan tabiat dan dalam setiap bidang pekerjaan keagamaan. Kita mempunyai suatu bagian untuk dilakukan, tetapi kita harus mempunyai kuasa keilahian untuk bersatu dengan kita. Jika tidak, usaha-usaha kita akan sia-sia. Bila orang dapat melaksanakan sesuatu hal, apakah itu dalam perkara rohani atau dalam perkara yang sementara, dia harus mengingat bahwa ia melakukannya melalui kerjasama dengan Penciptanya. Ya, sangat perlulah kita menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, terlalu banyak keyakinan ditempatkan pada manusia. Terlalu banyak kepercayaan
disandarkan kepada penemuan-penemuan manusia. Daya manusia amat lemah dan rendah. Ya, tetapi jika ia berhubungan dengan keilahian Kristus, ia dapat berbuat segala sesuatu dengan kekuatan yang diberikan Kristus. Ya, jadi perkembangan tanaman yang bertumbuh secara pelan-pelan mulai dari benihnya adalah suatu pelajaran yang praktis dalam pendidikan seorang anak. Ya, jadi melalui alam yang Tuhan sudah ciptakan, disinilah bagaimana pelajaran praktis dalam pendidikan seorang anak itu dalam pertumbuhannya. Dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan perumpamaan itu dijadikan suatu kenyataan yang hidup dalam kehidupannya sendiri, baik dalam sifat jasmani maupun rohaninya. Ia mengikuti perintah ilahi dari pertumbuhan yang digambarkan dengan tanaman itu. Ya, walau ia adalah raja surga, raja kemuliaan, ia menjadi seorang bayi di Bethlehem. Dan untuk suatu masa menjadi bayi yang tiada berdaya dalam pengasuhan ibunya. Pada masa kanak-kanak ia melakukan pekerjaan seorang anak yang taat. Ia berbicara dan bertindak dengan akal budi, seorang anak dan bukan sebagai seorang dewasa. Menghormati orang tuanya dan melaksanakan keinginan-keinginannya dalam cara yang berguna, sesuai dengan kemampuan seorang anak. Tetapi dalam setiap tahapan pertumbuhannya ia sempurna. Dengan kehidupan sederhana, hidup tanpa dosa. Catatan kudus mengatakan tentang masa kanak-kanaknya, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Ya, jadi pekerjaan orang tua dan guru-guru disarankan di sini. Mereka harus bertujuan sedemikian rupa untuk menanamkan kecenderungan pada orang muda agar setiap tahapan kehidupannya dapat menyatakan keindahan yang asli tepat dengan usianya. Bertumbuh secara alamiah seperti tanaman di kebun. Ya, anak-anak itu menarik jika kelihatan asli dan wajar. Tidaklah bijaksana untuk memberikan perhatian yang istimewa dan mengulangi ucapannya yang pandai di hadapan mereka. Jangan merangsang sifat suka berlagak baik dalam hal wajah, perkataan atau tindakannya. Janganlah pula mereka dipakaikan dengan pakaian yang mahal atau bersifat mempertontonkan. Ini memupuk keangkuhan dalam dirinya dan membangkitkan iri hati dalam hati sahabat-sahabatnya. Anak-anak kecil harus dididik dalam kesederhanaan seorang anak. Mereka harus dilatih supaya merasa puas dengan kewajiban kecil dan berguna dan kesenangan serta pengalaman yang wajar dengan usianya. Masa kanak-kanak menunjukkan kepada tangkai dalam pertumbuhan dan tangkai itu mempunyai keelokan tersendiri. Ya, dalam undang-undang Tuhan mengenai alam, akibat mengikuti penyebab dengan kepastian yang tidak bisa keliru. Penyabitan akan menunjukkan bagaimana penaburan itu telah dilakukan. Pekerjaan yang malas dihukum oleh akibat pekerjaannya. Tuayan memberikan kesaksian menentang dia. Begitulah pula dalam perkara-perkara rohani. Kesetiaan setiap pekerja diukur oleh hasil-hasil pekerjaannya. Sifat pekerjaannya, apakah rajin atau malas, akan tampak dari hasil penuaiannya. Begitu pula lah nasibnya ditentukan untuk selama-lamanya. Ya, jadi inilah bagaimana kita dapat membina kehidupan abadi kita. Ya, pendidikan dari kanak-kanak itu sangat penting sebagaimana Yesus yang berada di rumah tangga daripada Yusuf dan Maria. Ya, dia juga mendapatkan suatu pelajaran yang penting dari alam. Ya, dan disitulah bagaimana sifat-sifat daripada anak-anak ini akan bertumbuh sebagaimana tumbuhan yang akan dirawat. Ya, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Ya, katakan firman Tuhan, biarlah pada saat anak-anak itu bertumbuh, biarlah mereka bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Perumpamaan ini mengenai alam ini, inilah bagaimana sifat alamiah daripada manusia. Disitulah Tuhan akan pelihara, Tuhan akan menjaga. Dikatakan setiap benih yang ditabur menghasil tuaian yang serupa. Begitulah pula dalam kehidupan umat manusia. Kita semua perlu menabur benih-benih pengasihan, simpati dan kasih. Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Semua tabiat yang mementingkan diri, cinta diri, membesarkan diri, perbuatan memanjakan diri akan mengeluarkan tuaian yang serupa.
Barang siapa yang hidup hanya bagi dirinya sendiri, berarti menabur bagi tubuh, dan dari nafsu tubuh ia akan menuai kejahatan. Ya, Tuhan tidak membinasakan manusia. Setiap orang yang binasa telah membinasakan dirinya sendiri. Setiap orang yang memadamkan teguran dari angan-angan hati, menabur benih-benih tidak percaya, dan ini akan menghasilkan tuaian yang pasti. Ya, dengan menolak amaran pertama yang diberikan Tuhan, Firaun dahulu kala menabur benih-benih keras kepala, dan ia menyabit hasil serupa. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jika manusia menyadari hal ini, mereka akan berhati-hati akan benih apa yang akan ditaburnya. Ya, jadi kita harus mengerti, kita harus pahami dengan seksama, sehingga apa yang kita tabur itulah benih-benih yang baik, yang menghasilkan hasil yang baik, sehingga itu dapat dinikmati oleh setiap orang. Manakala kita membagikan berkat-berkat Tuhan yang sementara, bukti dari cinta dan simpati kita dibangkitkan dalam diri si penemu itu, suatu ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ya, jadi kemurahan hati baik dalam perkara-perkara rohani maupun dalam perkara-perkara duniawi diajarkan dalam pelajaran tentang penaburan benih ini. Ya, menabur di segala tempat di mana terdapat air berarti anugerah Tuhan yang terus-menerus. Hal itu berarti memberi di mana saja pekerjaan Tuhan atau keperluan manusia menuntut pertolongan kita. Ia tidak akan membawa kemiskinan. Manakala kita membagikan berkat-berkat Tuhan yang sementara, bukti dari cinta dan simpati kita dibangkitkan Tuhan. Ya. Kristus menggambarkan pengorbanan dirinya bagi penebusan kita. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, katanya, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah kematian Kristus akan menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Sesuatu sesuai dengan hukum tumbuh-tumbuhan. Kehidupan adalah hasil dari kematian itu. Ya. Dalam semua orang yang ingin mengeluarkan buah sebagai pekerja-pekerja bersama Kristus, harus terlebih dulu jatuh ke dalam tanah dan mati. Kehidupan harus dicampakkan ke alur kebutuhan dunia. Cinta diri mementingkan diri harus binasa. Tetapi hukum pengorbanan diri adalah hukum pemeliharaan diri. Ya, petani memelihara gandumnya dengan jalan menaburnya. Ya, demikian pula dalam kehidupan umat manusia. Memberi berarti hidup. Kehidupan yang akan dipelihara adalah kehidupan yang rela diberikan dalam pelayanan kepada Tuhan dan manusia. Orang-orang yang mengorbankan nyawanya demi Kristus di dunia ini akan mendapat hidup yang kekal. Ya, biji itu mati supaya bertunas menjadi kehidupan yang baru. Dan di dalam hal inilah kita diajarkan pelajaran tentang kebangkitan. Semua orang yang mengasihi Tuhan akan hidup kembali di Taman Eden. Ya. Demikianlah beberapa di antara banyak pelajaran yang diajarkan melalui perumpamaan dari alam tentang seorang penabur dan benih itu. Manakala orang tua dan guru-guru berusaha mengajarkan pelajaran-pelajaran ini, pekerjaan ini harus dibuat praktis. Hendaklah anak-anak itu sendiri mengerjakan tanah dan menabur benih. Bila mereka bekerja, orang tua atau guru dapat menerangkan kebun hati dengan benih yang baik atau buruk yang ditaburkan di sana. Dan sebagai kebun, ia harus dipersiapkan untuk benih yang biasa itu. Begitulah hati harus dipersiapkan untuk benih kebenaran. Tak kala benih itu dicampakkan ke tanah, mereka dapat mengajarkan pelajaran tentang kematian Kristus. Dan sebagaimana tangka itu bertunas, demikianlah kebenaran tentang kebangkitan. Bila tanaman itu tumbuh, persesuaian di antara penaburan secara alam dan rohani dapat dilanjutkan. Ya, dalam membajak tanah, dalam disiplin serta mengerjakan tanah, banyak pelajaran yang senantiasa dapat dipelajari. Tidak seorang pun akan berpikir hendak tinggal di atas sebidang tanah yang masih belum terurus, dengan berharap tanah itu akan menghasilkan tuaian. Ya, jadi diperlukan suatu pekerjaan. Ya, diperlukan ya suatu kemauan supaya kita dapat mengolah akan tanah tersebut, dan kita akan menanam benih itu. Ya, dan dalam menanam benih itu harus mati dulu, baru dia mengeluarkan tunas, dan disitulah dia akan bertumbuh dan dia akan menghasilkan suatu hal yang baik.
bila mana kita terus merawat, memeliharanya. Begitulah kehidupan umat manusia. Hal-hal yang baik harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, khususnya kepada anak-anak kita. Inilah suatu pelajaran yang sangat indah, sehingga kita pun dapat melakukan hal sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan sesuai dengan keinginan kita, disitulah kita akan menuai hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita akan kecewa, dan disitulah kita akan menyalahkan, dan kita juga akan menyalahkan Tuhan kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan. Tanah tidak akan mengeluarkan tuaian bila dikerjakan dengan sesukanya saja. Jadi tidak bisa dikerjakan dengan asal-asalan. Kita harus meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Berkat Tuhan akan bernaung di atas orang yang mengerjakan tanah, mempelajari pelajaran-pelajaran rohani dari alam. Dalam mengerjakan tanah, pekerja itu tahu sedikit harta apa yang akan terungkap di hadapannya. Sementara ia tidak boleh meremehkan pengajaran yang dapat dikumpulkannya dari pikiran-pikiran orang yang telah mempunyai pengalaman. Ia harus menghimpun pelajaran bagi dirinya sendiri. Ini adalah bagian dari latihannya. Mengerjakan tanah itu akan terbukti menjadi suatu pendidikan kepada jiwa. Ia yang menyebabkan benih itu bertunas, yang memeliharanya siang dan malam, yang memberikan kuasa untuk bertumbuh adalah Khalik kita, Raja Surga, dan ia masih tetap lebih memelihara dan memperhatikan anak-anaknya. Sementara penabur manusia itu menanam benih untuk mempertahankan kehidupan kita di dunia. Penabur ilahi akan menanam dalam jiwa benih yang akan mengeluarkan buah kepada hidup yang kekal. Amin. Jadi suatu hal yang sangat indah bagi kita, bahwa Tuhan kita akan menanamkan suatu benih di dalam hati kita, sehingga kita dapat mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Inilah pelajaran yang sangat sederhana, pelajaran yang sangat indah, tetapi mempunyai makna yang begitu dalam, sehingga kita dapat diberikan pengertian-pengertian, sehingga kita tidak salah mengambil langkah kehidupan kita. Walaupun kita sebagai manusia biasa, banyak kelemahan kita, tapi bila mana kita mau menyerahkan kepada Tuhan, disitulah Dia akan menuntun kita, sehingga kita akan diberikan pengertian untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tahu bersama, kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kita mau mempersiapkan akan diri kita, untuk menyambut akan Raja kita. Karena Dia sudah berjanji, Dia akan menyiapkan suatu tempat di mana di sana tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kesedihan. Di sana kita akan hidup dengan penuh kedamaian. Biarlah pada saat kesempatan itu masih diberikan kepada kita saat ini, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kita terus mengandalkan Tuhan kita, mempraktekkan akan setiap karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Walaupun itu sulit, tetapi kita tahu bahwa inilah yang harus kita hadapi. Biarlah kita penuh penyerahan hanya kepada Tuhan saja. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.